ini aku panggilnya apa nih, Dokter Natasha aja. Dokter Natasha dan juga Kak Silva ya. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya, Silva apa kabar? Baik juga. Pengen penasaran ya nanti seperti apa jernih dari hidungnya si Kak Silva ini seperti apa. Oke, yang pasti Dokter Natasha mungkin kita buka pertanyaan dari awal dulu. Kenapa sih dokter ya untuk mendapatkan hidung tegas, mancung, proporsional ini bisa dilakukan dengan tanam benang hidung, bener nggak sih? Dan sebenarnya tanam benang di hidung itu apa sih dok? Dan seperti apa apa namanya prosesnya gitu? Prosesnya ya, oke. Jadi memang tanam benang hidung itu adalah salah satu pilihan kalau misalkan pasien yang mau hidung mancung tapi belum berani operasi biasanya. Biasanya itu kita pilihannya dua, antara tanam benang atau filler. Oke. Nah, tapi yang kita bahas hari ini ya mungkin kombinasi dua-duanya. Bisa Kalau ya. untuk tanam benang, dia sebenarnya benangnya itu bahannya yang bisa diserap oleh tubuh, yaitu PDO namanya. Mungkin semua jenis benang sebenarnya mostly bahannya adalah si PDO itu. Oke. Jadi nanti untuk prosedurnya, kalau untuk tanam benang cuman benar-benar prosedurnya tuh minimal invasif banget sih. Oke. Jadi cuman entry pointnya nanti ditusuk dari ujung hidung, terus dimasukin benangnya, abis itu udah selesai, pulang langsung mancung. Pulang-pulang udah langsung berubah mukanya ya, jangan sampai aja nggak dikenalin sama orang rumah ya say, karena saking berubahnya. Kak Silva, nah sekarang lagi sibuk apa kak? Sibuk Ngonten aja as a digital creator ya. Sebelumnya udah pernah nose job nggak sih atau sudah pernah tanam benang belum sebelumnya? Belum. Jadi pertama kali ini melakukan tanam benang di Derma Express. Derma Express, gimana perasaannya? Kesan-kesannya gimana? Ya awalnya takut, cuman akhirnya ya beraniin coba kan. Awalnya jadi itu aku cuma kayak skin, ternyata ngefek. Terus jadinya dokternya mau gak contouring biar hidungnya tegas gitu. Oke, ini before after ya dok ya? Oh seperti ini, iya benar. Terlihat seperti ada batang hidungnya ya. Oke. Nah Kak Silva, kenapa akhirnya tertarik untuk treatment tanam benang hidung di Derma Express? Apa yang membuat kamu berani dan memilih untuk tanam benang di Derma Express? Karena kebetulan sebelumnya ada teman yang udah pernah cobain dan katanya nggak sakit. Terus suruh buktiin sendiri sakit gak? Ternyata emang enggak. Oh coba-coba ternyata keterusan ya. Awalnya coba-coba ternyata hasilnya suka gitu ya. Oke dokter balik lagi nih kita ke dokter Natasha. Apakah aman dok benang tersebut berada dalam hidung kita dan jangka waktunya seperti apa untuk long termnya? Permanenkah atau seperti apa? Kalau untuk benang sebenarnya memang tergantung dari bahan benangnya. Kalau untuk benang hidung umumnya yang di Derma Express pakai itu yang bahannya PDO. Dia itu tipe benang yang lumayan cepat diserap oleh tubuh. Biasanya bertahannya sekitar 9 sampai 12 bulan gitu. Mungkin istilahnya seperti kita operasi ada benang yang ditinggalin di dalam dan benangnya itu menyatu dengan jaringan tubuh kita. Jadi nggak perlu khawatir. Mungkin biasanya ada pasien beberapa yang tanya kayak benang hidung itu nanti setelah dipasang perlu dikeluarin lagi atau enggak, tapi sebenarnya jawabannya enggak. Jadi setelah kita tanam nanti 9 bulan sampai 12 bulan juga dia akan hilang dan kurang lebih hidungnya akan kembali seperti semula. Jadi setelah 1 tahun umumnya pasien-pasien itu bisa datang untuk retouch pasang lagi kalau untuk benang. Nah ya, jadi semakin yakin nampaknya karena Kak Silva pun juga akhirnya suka sekali, happy banget dengan hasilnya ya kan ya. Oke dok, proses apa saja yang diperlukan untuk tanam hidung? Ada persiapan khusus nggak sih sebelum kita akhirnya memutuskan untuk oke deh tanam hidung dan perawatannya after treatment itu seperti apa dok? Oke, kalau untuk tanam benang hidung, jadi pertama pasti dokter nanti akan konsultasi dulu nih sama dokter. Nanti dari tim dokter akan periksa kira-kira hidung kalian itu bisa atau tidak pertama ditanam benang hidung. Yang kedua kira-kira space dari hidungnya ini nanti diperiksa muatnya kurang lebih berapa benang atau berapa pack. Lalu kalau udah oke kurang lebih contohnya kayak Kak Silva, berapa? Kak Silva kamu pakai berapa benang kemarin? Kalau nggak salah 3 sih. 3 Tiga. pack, iya 3 pack di Derma Express itu berarti isinya 9 benang. Udah oke, misalkan ternyata muat nih 9 benang, setelah itu mulai nih proses anestesi. Proses anestesinya itu pertama pakai anestesi krim. Setelah anestesi krim, dihapus, terus kita anestesi suntik. Nah waktu anestesi suntik itu mungkin agak berasa sedikit, berasa suntikannya. Setelah di anestesi suntik, waktu jarumnya masuk tuh, waktu pasang benangnya itu udah nggak ada rasa sama sekali.
Dan prosedurnya cenderung singkat ya, mungkin kayak kedengarannya lama atau prosedur berat, padahal tanam benang hidung umumnya dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit udah selesai. Instan banget langsung hasilnya nyata Cepet terlihat banget, biasanya ya. 15 menit lah udah selesai, tanam benang tuh cuman dimasukin aja Itu ke ya. dalam hidung. Nah, berarti Kak Silva gimana? Setelah kamu treatment itu hasilnya sudah suka dengan keinginan kamu sesuai ya? Sesuai. Sesuai. Terus kamu ngerasa sakit nggak sih? Setelah itu perawatannya kamu gimana? Downtime-nya? Si krim dikasih apa sih anti iritasi kalau nggak salah namanya. Salep Iya. antibiotik Tetap beraktivitas biasanya. bisa selanjutnya? Bisa. Jadi benar-benar enggak yang membutuhkan waktu lama juga untuk besokannya langsung aktivitas. Atau jangan-jangan setelah habis ditanam benang langsung ngopi manja nih kayaknya ya? Ya kayak biasanya aja nggak ada yang Nggak ada yang berubah, udah kayak biasa aja gitu. Mungkin kalau orang yang nggak notice ya, ya udah kayak nggak lagi habis di treatment apa-apa kali ya kan. Oke, nah untuk hasilnya menurut kamu bagaimana? Dan kamu nextnya akan meretouch lagi kah? Kayaknya dokter aku butuh lagi nih, gimana ya kalau misalkan ditambah berapa benang lagi gitu. kemungkinan sih iya. Iya ya. Pengen ya, itu dia tadi nagih ya dok ya kalau Iya, biasanya sekali tanam benang pasti retouch lagi dan bahkan beberapa pasien waktu bengkaknya udah reda bisa datang lagi, dok mau nambah. Ternyata kurang tinggi gitu, bisa juga. karena udah merasakan hasil yang sangat instan ya. Nah dokter, setiap orang itu biasanya rata-rata membutuhkan berapa benang dok untuk tanam benang? Kalau rata-rata yang belum pernah tanam benang sama sekali, umumnya itu butuh 2 sampai 4 pack. Atau sekitar 6 sampai 10-an benang sih biasanya. Oke ya. Lagi Tapi ada benang yang digunakan juga benang halus, benang mono namanya, jadi memang butuhnya agak banyak. Oke ya, pokoknya kalau penasaran langsung cek-cek aja promo-promo yang ada di Derma Express ya. Kayak Kak Silva pun juga udah lucu loh ya. Jadi hidungnya itu kamu jadi kayak depannya tuh runcing gitu, kecil gitu. Ya, pengen kan? Pengen ya, Eko juga pengen. Ya udah kalau gitu kita buka sesi tanya jawab aja kali ya dok ya. Boleh. Yang pengen tanya-tanya sama Kak Silva sama dokter juga boleh banget. Yang lain deh, kakak mulu ya kan. Yang hijab coklat boleh silakan. Dengan kakak siapa saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya ingin tanya Iya, kepada Kak apakah? Silva, sehabis dari treatment itu apa sih efek yang Kakak rasain? Apa yang dirasakan setelah treatment? Sebenarnya sih di hidung emang cuman bengkaknya tuh nggak yang tapi kepentok gitu. Cuma Oh. bengkak biasa aja gitu. Bengkak biasa Iya, aja, bengkak biasa bukan yang bengkak kayak abis jatuh atau apa. Cuman ya bengkak istilahnya bengkak lagi abis di treatment gimana sih? Iya kan gitu? karena masukin benangnya gitu kan, ya. Oke, bengkak kak. Berapa lama itu Kak baru mendingan? Sekitar 5 harian deh. Kadang masih kelihatan biru misalnya, udah nggak sakit. Jadi kayak warnanya doang aja, belum hilang gitu loh. Cuman biasanya sakitnya nggak langsung hilang, nggak sakit lama gitu. Oke, Kak. terima kasih kakak ya atas pertanyaannya. Lanjut kita penanya kedua. Ini untuk yang bertanya kita berikan goodie bag ya dok ya? Enggak ya? Enggak, oh, oke ya baiklah. Sabar dong ya, kan Eka nggak tahu ya. Pertanyaan kedua, kakak siapa? Iya boleh. Silakan dengan kakak siapa saya berbicara, halo halo. Aku dengan Caca mau tanya sama dokter. Dok, Ya. aku pribadi kan pernah sekali tanam benang. Abis itu downtime-nya tuh lama banget gitu. Jadi bengkaknya walaupun nggak sampai memar-memar gitu ya, tapi bengkaknya di bawah mata tuh beneran sampai ke kantung mata tuh beneran sampai bengkak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih, bukan obat tapi konsumsi apa yang membuat downtime itu cepet? Karena yang namanya hidung setelah dimasukin benang itu juga ada darahnya. Beneran darah tuh mengucur gitu dok. Gimana dok? Waktu itu pasang bengkaknya berapa lama untuk Kak Caca? Bengkaknya bisa sampai hampir seminggu deh dok. Oh hampir seminggu. Tapi sebenarnya kalau hampir seminggu itu masih dalam batas wajar.
Karena untuk setiap pasien memang bervariasi. Umumnya kalau pasienku biasanya 3 sampai 5 hari. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, pernah juga aku ngerjain pasien dan bengkaknya bisa sampai seminggu. Umumnya biasanya disarankan oleh dokternya itu untuk bantu kompres dingin. Sama kalau waktu itu konsumsi obat nggak setelah dari kliniknya? Dikasih cuman obat pereda nyeri kalau nggak salah sama antibiotik ya, disuruh beli apa ya? Iya betul, biasanya sih untuk meredakan si bengkaknya kalau dari Derma Express biasa menyediakan tuh kayak obat yang pereda nyeri yang bisa juga meredakan si bengkaknya. Gitu. Sama paling alternatif lain untuk redain si bengkaknya itu bisa cepet pakai kompres biasanya. Tapi kalau untuk benang umumnya sekitar 1 mingguan sih memang baru hasilnya tuh kelihatan bagus. Seperti Berarti memang itu. harus obat ya dok ya? Harus Nggak tentu obat sih, dan sebenarnya kompres aja. dia akan kempes secara sendirinya tanpa minum obat juga nggak apa-apa. Paling kompres dingin itu juga bisa. Kasih dok. Semoga cukup menjawab ya Kak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dapat DNA Glow ya. Oke, untuk tadi yang bertanya kita berikan free treatment DNA Glow persamaan dari Derma Express. Oke, pertanyaan terakhir silahkan boleh. Tadi kakak ini udah belum sih? Belum ya? Oh iya, oke boleh. Supaya rata Kak dapat semua gitu ya kan. Sama Halo. kakak siapa? Kartika. Kak Kartika, pertanyaan Iya. apa? Halo dok, aku mau tanya, Iya. bener nggak sih kalau misalnya kita habis tanam benang, itu tuh ada yang harus dihindari itu kayak olahraga, kayak berenang atau sauna gitu, sampai kayak mungkin ada yang olahraga apa nge-gym gitu. Oke, ini banyak yang ditanya juga ya dok ya. Apakah mengurangi? Oke, kalau setelah treatment tanam benang itu kan masih ada luka terbuka dan biasanya masih bengkak. Biasanya untuk 1 minggu pertama memang kita tidak menyarankan tuh untuk olahraga, sauna dan aktivitas berat. Takutnya kenapa? Takutnya infeksi. Tapi setelah 1 minggu kalau misalkan dibilang nggak boleh olahraga, nggak boleh kena panas, itu mungkin agak-agak mitos ya. Soalnya memang belum ada penelitian yang membuktikan kalau misalkan kayak panas atau olahraga itu mempercepat hilangnya si benang gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan setelah 1 minggu itu nggak masalah untuk aktivitas seperti biasa lagi. Untuk olahraga juga nggak masalah asalkan untuk bengkaknya dan juga luka ujung hidungnya itu udah ketutup gitu. Jadi udah aman untuk aktivitas seperti biasa. Gitu. Oke, thank you dok. Jadi masih bisa tetap berolahraga dan aktif ya dok ya. Seperti biasa nggak masalah. Karena ada yang bilang mengurangi keawetan dari si filler dan juga tanam benangnya gitu. Karena ternyata di sini Nggak pun tentu, kalau itu sebenarnya balik lagi kayak botox, filler benang itu ketahanannya berapa lama tergantung dari metabolisme badan kita. dan pola hidup juga ya dok Iya. ya. Oke baiklah kalau begitu sudah 3 pertanyaan tadi 3 penanya kita berikan free treatment ya DNA Glow boleh maju ke depan semuanya kita foto bersama ya bersama dengan Kak Silva dan juga dokter yang kita yang cantik satu ini ya kan ya. Oke baik boleh maju semuanya tadi yang dapat DNA Glow.